Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم. Ibu-ibu sekalian, pertama-tama mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala izinnya dan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini, Masjid Az-Zumar, ya. Masjid yang namanya terdapat dalam salah satu surat dalam Al-Quran. Az-Zumar artinya adalah para rombongan. Jadi ini ibu majelis taklim, rombongan majelis taklim. Jadi kalau ada Masjid Az-Zumar tidak ada majelis taklimnya, berarti tidak ada rombongannya. Salawat dan salam kita kirimkan kepada yang mulia junjungan kita semua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat beliau. Yang berikutnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia yang telah mengundang saya untuk bisa hadir di sini untuk memberikan tausiah pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menyimak dan saya pun bisa menambah ilmu saya, saling menambah ilmu, saling sharing dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Tidak mengurangi penghormatan saya sebesar-besarnya kepada orang tua kita yang tadi disebutkan, Ibu siapa tadi? Bu Haja Mariani dengan Pak Haji. Bu Haja Mariani. Masya Allah Ibu ya. Sehat-sehat Ki, Ibu Haji? Ya. Dengan suami Bapak Haji Zainuddin yang telah memiliki jasa untuk membangun masjid ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan yang melembutkan hati kita untuk membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita bangun ini Allah Subhanahu wa taala juga akan bangunkan di surga nanti. Ya, sebagaimana kata Nabi, man banallah masjidan, man bana masjidan, maka barang siapa yang membangun masjid, maka nanti di akhirat Allah akan membangunkan masjid juga di surga nanti insyaallah. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan kita masjid juga di surga. Mudah-mudahan masjidnya nanti namanya juga Az-Zumar dan lebih indah masjidnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu lagi. Ibu-ibu sekalian, Ibu majelis taklim, kita doakan beliau ini supaya tetap diberikan kesehatan, ya. Diberikan usia yang panjang dan barokah untuk bisa terus berkhidmat untuk masjid ini. Dan kita pun semuanya mudah-mudahan ibu-ibu sekalian diberikan kesehatan, usia yang panjang, usia yang barokah, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan berkah dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, pada hari ini ya kita sekarang sudah memasuki bulan Rabiul Akhir ya. Rabiul Akhir ya. Jadi setelah kita memasuki Rabiul Awal, yaitu bulan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Nah sekarang kita masuk bulan Rabiul Akhir. Nah, setelah itu nanti Jumadil Awal, kemudian Jumadil Akhir, lalu kemudian masuk Rajab. Ya. Nah bulan Jumadil Rabiul Akhir ini adalah bulan ya yang mana Allah Subhanahu wa taala, ya, kenapa disebut dengan Rabiul Akhir? Rabiul Akhir artinya adalah bulan di mana pada saat itu bunga-bunga itu lagi mekar. Faslur Rabi ya. Jadi musim apa kalau bunga berguguran Bu ya? Lagi mekar-mekarnya. Kalau bahasa Inggrisnya apa Bu?
musim semi ya. Iya, musim semi. Kalau musim gugur berguguran, Bu, daun-daunnya. Ya, kalau ini mekar bunga-bunga, itu makanya disebut dengan Rabiul Akhir ya. Rabi' ya, jadi musim semi. Nah, ini ditandai dengan musim itu sehingga kemudian disebut dengan Rabiul Akhir. Nah, akan tetapi tentu saja Rabiul Akhir ini punya keutamaan-keutamaan dan ada beberapa peristiwa yang perlu kita mengingat-ingat yang terjadi pada bulan Rabiul Akhir ini. Ya. Nah, sebelum kita kemudian membahas lebih panjang, lebih detail tentang keutamaan Rabiul Akhir ini, ya kita tentu perlu mengetahui apa saja sebenarnya peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Rabiul Akhir ini, ya, khususnya dalam peristiwa lintasan sejarah kaum muslimin. Nah, yang pertama bisa kita catat Ibu ya, bahwa pada bulan Rabiul Akhir inilah diturunkan surat Al-Hasyr. Al-Hasyr ya. Surat Al-Hasyr. Ya, yaitu surat yang ke-59. Nah, di mana dia diturunkan pada tahun keempat Hijriyah, di mana surat ini menjelaskan tentang terjadinya kasus Bani Nazir, yaitu sekelompok kaum Yahudi di mana mereka melakukan tipu muslihat kepada Rasulullah SAW dan mereka memiliki rencana untuk membunuh Rasulullah SAW. Makanya kemudian ini disebut dengan surat Al-Hasyr, artinya adalah surat pengusiran. Nah, karena setelah turun surat ini, maka kemudian orang-orang Yahudi Bani Nazir itu yang mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah, bahkan mereka hendak membunuh Rasulullah SAW, mereka kemudian diusir oleh Rasulullah SAW. Nah, itu. Jadi ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, saya tadi sebutkan bahwa percobaan pembunuhan kepada Rasulullah SAW. Ya, ketika itu Rasulullah mendatangi Bani Nazir, ya, Bani Nazir salah satu suku Yahudi tadi, ya, di mana ketika itu Rasulullah bersama sahabat-sahabat beliau, Abu Bakar radhiyallahu anhu, ada Umar radhiyallahu anhu, ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, sahabat-sahabat ya yang besar ya. Nah, di mana Rasulullah meminta agar Bani Nazir menanggung yang namanya diat, ya, atas pembunuhan yang dilakukan oleh orang Bani Nazir terhadap kaum muslimin ketika itu. Nah, tapi kemudian ya orang-orang Bani Nazir ini tidak memenuhi apa yang diminta oleh Rasulullah SAW. Bahkan mereka melakukan tipu muslihat kepada Rasulullah. Lalu kemudian apa yang terjadi? Mereka pun berniat untuk membunuh Rasulullah SAW. Maka kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Hasyr ini, maka langsung ya kemudian ketika Nabi mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian beliau langsung kembali ke Madinah, lalu kemudian turunlah surat Al-Hasyr itu, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk ya mengusir orang-orang Yahudi Bani Nazir dari kota Madinah. Ya, jadi sampai sekarang Ibu kan tidak ada itu orang-orang Yahudi ya yang ada di Madinah. Jadi kota Madinah itu termasuk kota suci dalam Islam yang disucikan, dan tidak ada dan tidak dibolehkan orang-orang selain orang Muslim yang berada di sana. Ada batas-batasannya, ya, termasuk yang namanya Masjidil Haram, ya, wilayah Ka'bah itu, wilayah Mekah itu, ya, itu ada batasan-batasannya, sehingga tidak boleh dimasuki oleh orang-orang selain orang-orang Islam. Kemudian peristiwa apa lagi Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu perang Al-Ghabah dan perang Al-Ghamar, di mana ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriyah. Pada saat itu perang ini dipimpin oleh Rasulullah SAW untuk menyerang kabilah Bani Asad. Kemudian yang keempat ada juga perang Damsyik. Ya, ini perang Damsyik, di mana Damsyik itu adalah kota yang ada di wilayah Syam, ya. Kemudian
pada saat itu Damsyik ini ditaklukkan oleh kaum muslimin, yaitu oleh panglimanya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ketika itu. Nah, peperangan ini berlangsung di mana ketika itu jumlah kaum muslimin berjumlah 25.000 orang dan melawan pasukan Romawi yang berjumlah 80.000 orang. Dan dalam sejarah disebutkan bahwa semua orang-orang Romawi ketika itu tewas dalam peperangan tersebut. Ya, sementara kaum muslimin alhamdulillah tidak semuanya syahid. Yaitu 25.000 kaum muslimin melawan kekuatan orang-orang Romawi, yaitu berjumlah 80.000, dan Nabi dan orang-orang kaum muslimin memenangkan pertempuran itu. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, ya, pada bulan Rabiul Akhir juga ini terjadinya perang Jamal atau perang unta. Ini perang unta ini perang yang terjadi antara kelompoknya Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kelompoknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena ada sedikit kesalahpahaman, sehingga kemudian tidak tercapai kata sepakat, ya, akhirnya kemudian terjadilah disebut dengan perang Jamal itu. Nah, kenapa disebut perang Jamal? Karena pada saat itu Aisyah radhiyallahu anha itu menaiki seekor unta dalam peperangan itu. Unta yang kulitnya itu rambutnya berwarna merah. Nah, maka disebut dengan perang Jamal. Nah, itu kejadian-kejadian yang terdapat pada bulan Rabiul Akhir. Nah, oleh karena itu, bagaimana keutamaan bulan Rabiul Akhir ini berdasarkan peristiwa-peristiwa tadi? Nah, maka kemudian keutamaan daripada bulan Rabiul Akhir ini adalah mengingatkan kita pada setiap peristiwa-peristiwa peperangan itu, sehingga apa? Itu akan meningkatkan, ya, jangan lagi terlalu berpikir peperanglah begitu ya. Justru ketika kita mengingat peristiwa itu, maka seharusnya muncul dalam diri kita cinta kepada sesama kita, ya, khususnya ke sesama kaum muslimin. Maka amalan seperti apa yang harus kita lakukan selama bulan Rabiul Akhir ini? Itu yang penting, ya. Jadi setelah kita mendengarkan tadi, mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang ada di bulan Rabiul Akhir yang terjadi di masa Rasulullah dan para sahabat, maka apa kira-kira amalan-amalan yang perlu kita lakukan selama bulan Rabiul Akhir ini? Ya, Bu, ya. Nah, apa amalan-amalan itu? Kira-kira di sini akan saya sebutkan ada sekitar 6, ya. 6 hal yang perlu kita lakukan selama bulan Rabiul Akhir ini. Yang pertama, ya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib dengan lebih giat lagi, ya, begitu. Karena pada bulan Rabiul Akhir, ya, pada masa-masa Rasul ini kan memang perjuangannya luar biasa, ya. Mereka dalam keadaan berperang, ya, juga tetap melaksanakan ibadah. Itu luar biasa perjuangan mereka. Nah, maka kita sebagai umatnya, mari kita tingkatkan ibadah kita, tingkatkan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang wajib lebih giat lagi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai Allah mengubah keadaan, sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Nah, jadi dalam Islam itu, Bu, seseorang kalau mau berubah, dia harus merubah dirinya. Jangan dibilang, belum ada hidayah. Hidayah itu, Bu, kita harus cari, bukan ditunggu-tunggu. Kita harus kejar itu hidayah, ya. Kadang-kadang itu, Bu, kita sudah sudah disentil oleh Allah, tapi kita kadang-kadang tidak menyadarinya. Contoh, Bu, ya, ibu-ibu mungkin biasa bangun tengah malam, ya, bangun jam 3 malam, ya. Nah, tapi mungkin karena apalagi kalau
sekarang kan lagi musim-musim hujan, dingin-dingin cuaca, pas bangun jam 3 malam masih dingin, ambil lagi selimut, kan begitu Bu ya. Akhirnya tidur kembali. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyentil kita, Bu. Bangun kok, pergi kok ambil wudu, salat tahajud. Itu sebenarnya ya. Allah membangunkan itu bukan main-main, Bu. Itu pilihan. Allah memilih kita untuk bangun tengah malam itu, di sepertiga malam itu, yang terakhir itu. Sebenarnya Allah ingin mengingatkan kita, bangun ki, ya. Salat tahajud. Untuk apa? Supaya meningkat itu kualitas diri kita. Itu sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita tidak menyadari. Oh ya. Nah, sama dengan tadi, Bu, ketika kita dengarkan ya ibunda kita membaca Al-Qur'an. Sebenarnya itu disentil ke itu. Wih, Masya Allah ya, bagus sih bacaan Qur'annya, kan begitu kan. Sementara saya ini masih kurang. Nah, tapi kadang-kadang kita tidak menyadarinya ya. Nah, kalau kita menyadari, wah saya harus belajar deh, muka belajar sama ibu tadi deh, membaca Al-Quran dengan baik dan benar, bagaimana caranya. Itu sebenarnya ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang menyentil kita itu. Kadang-kadang kita lihat ada orang yang kesulitan, ya begitu kan, yang seharusnya kita kemudian berikan bantuan, tapi kita menahan diri kita. Padahal pada saat itu bisa jadi orang itu butuh dengan apa yang kita akan berikan, tapi kita menahannya. Nah ini, maka di bulan ini mari kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala lebih giat lagi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka. Nah, itu Bu ya. Jadi kita laksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, apalagi amalan yang perlu kita kencangkan ini selama bulan Rabiul Akhir, yaitu memperbanyak sedekah, memperbanyak sedekah ya. Nah, kita tahu bahwa dalam Islam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mana qasad bi sadaqatin mimmal, tidak akan berkurang harta kita itu karena sedekah ya. Sama dengan Ibu Haji ini ya, yang membangun ini masjid. Ibu Haji, saya mau tanya Ki, setelah kita membangun ini masjid tambah susah hidup tak Ibu? Tidak toh? Tapi tambah Allah mudahkan. Budi, Allah mudahkan. Mungkin beliau sudah banyak mengeluarkan dana dan sebagainya untuk membangun masjid ini, bagian daripada sedekah dia, sedekah beliau kepada masjid ini untuk masyarakat di sini. Apakah beliau jatuh miskin? Tidak kan? Ya, secara nominal kalau kita hitung, wah banyaknya itu bangun masjid sebesar ini, berapa miliar ini biayanya? Ya, mungkin dalam pikiran kita, tapi Nabi mengatakan, Nabi menjamin mana qasad bi sadaqatin mimmal, tidak akan berkurang harta kita karena sedekah. Ya, makanya itu kadang-kadang Ibu kita diuji ya. Kadang-kadang itu kita diuji untuk mengeluarkan sedekah kita semaksimal mungkin. Ya, kita kan biasanya begini Bu, kalau kita cross check dompet kita ya, dompet itu misalnya isinya ada uang merahnya, uangnya Bung Karno uang 100.000, ada uang birunya, ada uang 50.000 kan, ada uang hijaunya 20.000, ada uang ungunya 10.000 ya, ada uang coklatnya 5.000, ada yang abu-abunya 2.000, ada yang kuning 1.000. Ya, pas kita ketemu celengan, yang mana kita masukkan kira-kira? Kira-kira yang mana kita masukkan? Apakah yang merah atau yang kuning? Yang terakhir. Rata-rata saya lihat, bahkan mungkin ya, saya pun kadang-kadang berpikir begitu, ini mau saya deh. Kan begitu. 1.000 rupiah kita keluarkan,
ya Allah menilai juga, Allah menilai itu, menilai. Mungkin kita ikhlas di situ, ya. Allah menilai. Jadi jangan juga pandang enteng 1.000 rupiah. Cuman begini. Kadang-kadang kita perlu memang meningkatkan keikhlasan kita dalam bersedekah itu. Kalau kita ikhlas keluarkan 1.000 rupiah bersedekah, coba kita posisikan keikhlasan kita sama seperti kita melakukan 1.000 rupiah dengan mengeluarkan 100.000 rupiah. Kita coba-coba Bu ya. Tapi kan kadang-kadang itu makanya kenapa ya orang-orang beriman itu ketika ujiannya semakin besar, ya, ketika imannya semakin besar, semakin tinggi diuji, maka ujiannya semakin besar, ya. Jadi ketika kita keluarkan 100.000, ya, langsung kita masukkan di kantong, ikhlas sedikit, ikhlas, tapi dalam hati masih sampai dibawa sampai pulang. Kenapa tadi 100.000 kasih keluar di? Nah ada tadi uang 1.000 ku bisa kata dibeli kan begitu. Nah, itu. Ini memang Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Nah, maka kemudian bulan Rabiul Akhir ini mari kita tingkatkan sedekah kita, ya. Kalau kemarin 1.000 rupiah, ya tingkatkan lagi jadi 2.000 kan gitu. Kalau kemarin 2.000 tingkatkan lagi jadi 5.000. Ya, begitu. Ada peningkatan kualitas sedekah kita. Ya mohon maaf, mudah-mudahan ini tidak riya Ibu ya. Ini bisa mudah-mudahan menjadi ibrah saja. Saya pribadi ya untuk membiasakan diri saya itu untuk bersedekah. Itu kalau masuk masjid saya biasakan bawa uang. Ya minimal 1.000 rupiah atau 2.000 saya bawa uang. Jadi kalau saya masuk masjid saya cari dulu celengan, gitu. Cari celengan, pasti masuk saja. Jadi setiap masuk sholat 5 waktu, saya selalu bawa uang. Begitu, ya 2.000, ya 1.000, 2.000. Nah, setelah sebulan terbiasa, ya, saya melakukan itu. Ketika kemudian saya masuk masjid, tidak masukkan di celengan, tidak merasa enak, gitu. Merasa tidak enak kan? Akhirnya kemudian saya tingkatkan lagi, lebih tinggi lagi, jadi begitu. Nah itu kita bisa belajar dari puasa Ramadan sebenarnya Ibu. Puasa Ramadan itu kan sebenarnya melatih kita selama sebulan untuk beramal baik, kan Bu ya. Nah kita bisa melakukan amal baik itu, mencobanya, membiasakannya, itu belajar dari puasa Ramadan. Ya coba-coba ya. Kita bersedekah ya setiap hari ya minimal 1.000 rupiah lah. Dibiasakan saja, ya. Saya punya teman itu punya lembaga tahfizul Quran. Kebetulan dia membina beberapa anak ya yang tidak mampu, di rumahnya dikasih bermalam semua untuk menghafal Quran. Jadi dia mengeluarkan ada yang namanya celengan sedekah subuh. Ya dia berikan kepada teman-teman termasuk saya. Jadi saya ke rumahnya. Akhirnya kemudian saya minta kasih Kak 1 ya untuk bersedekah. Jadi setiap subuh saya masukkan celengan, biar memang itu tak 2.000, 1.000. Yang penting konsisten kita masukkan setiap subuh, dan setiap bulan dia ambil itu ya sedekah subuh itu. Nah jadi ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyak amalan sedekah kita. Insyaallah sedekah kita itu ketika nanti di akhirat itu akan menjadi pahala jariyah. Ya, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin. Ketika meninggal anak Adam, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Ya kan begitu. Di antaranya apa? Sedekatun jariyah. Sedekah jariyah. Di mana sedekah jariyah itu adalah sedekah yang ketika kita menyumbang di masjid misalnya ya 5.000 rupiah, pas uang sumbangan kita itu dipakai untuk membeli karpet masjid ini misalnya, maka selama karpet masjid itu dipakai orang untuk salat berjamaah, maka kita pun mendapat pahalanya. Biar tuh minta 5.000 di situ, biar tuh pahalanya sedikit sekali di sini barangkali ya, kita dapat Ibu. Dan ketika kemudian di akhirat nanti kita meninggal dunia,
ya, dan masjid ini masih dipakai orang untuk sholat berjamaah dengan karpet di dalamnya ada sumbangan kita tadi, maka pahala itu akan terus mengalir ke dalam kubur kita. Ini luar biasa, Bu. Ini kebahagiaan bagi seorang mukmin ketika nafasnya sudah terhenti, dia terbujur kaku di dalam kuburnya, tapi pahalanya terus mengalir ke dalam kuburnya. Ini namanya pahala jariyah. Itu. Jadi apapun itu, di masjid kah, di panti asuhan kah, atau di mana saja, ya, itu namanya sedekah jariyah. Ya, maka jangan kita ragu-ragu, Ibu, untuk bersedekah, ya, mengeluarkan, ya, sebagian harta kita untuk fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, amal yang bisa kita lakukan selama bulan Rabiul Akhir adalah mari kita perbanyak untuk sholat berjamaah di masjid. Ya, meskipun memang Rasulullah SAW memberikan penjelasan bahwa wanita itu lebih utama sholat di rumah, Ibu, akan tetapi tentu saja itu pun tidak dilarang oleh Nabi untuk kita wanita-wanita untuk berangkat ke masjid. Ya, untuk apa? Meramaikan. Ya, utamanya kemudian sholat berjamaah, apalagi di waktu subuh, ya. Kalau dulu mungkin di masa Rasulullah semua kaum muslimin itu setiap hari memenuhi masjid-masjid 5 waktu itu kayak tomnya orang salat Id, Bu, ya. Kalau di masa Rasulullah, ya, sehingga orang ada yang tidak kebagian tempat untuk salat jamaah, ya. Makanya ya mungkin karena itulah Rasulullah SAW mengatakan bahwa ya wanita itu ya lebih afdal di masjid. Meskipun itu juga bukan ilatnya di situ, akan tapi ada hikmahnya kita bisa petik. Nah, sekarang jangankan ibu-ibu, ya, yang laki-laki saja itu kadang-kadang jarang memakmurkan masjid, Ibu. Masjid sudah banyak, kan? Nah, jamaah kita mungkin di sini kalau maghrib ya mungkin banyak, biasa kalau maghrib, Bu, ya, 3 shaf atau 4 shaf. Tapi biasanya itu untuk melihat ramai tidaknya masjid dalam sebuah wilayah, kita lihat salat subuhnya, Bu. Kepedulian masyarakat itu terhadap masjid kita bisa lihat di salat subuhnya. Jadi kalau ada masjid yang salat subuhnya ramai, berarti alhamdulillah ini masyarakat ini peduli betul dengan masjid. Ya, salat subuhnya saja ramai. Itu kan subuh susah sekali bangun, betul? Ya, paling susah itu bangun salat subuh, ya kan? Nah, artinya kalaupun misalnya yang laki-laki tidak mau meramaikan, ya kita ini ibu-ibu yang meramaikan masjid. Gitu. Berbanyak itu melakukan salat berjamaah. Kalau bisa ajak anak-anak kita, Ibu, anak kita baik yang laki-laki, yang perempuan, kita ajak ke masjid untuk membiasakan mereka untuk cinta dengan masjid. Karena salah satu kata Rasulullah, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zillu. Ada 7 kelompok manusia yang mana nanti di akhirat mereka akan mendapatkan naungan Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya selalu terpikat dengan masjid. Itu. Jadi biasakan salat berjamaah di masjid. Dan menurut ulama, ya, ada ulama mengatakan bahwa ulama ini mengatakan bahwa orang Yahudi itu sangat mengetahui bahwa kehancuran Islam adalah ketika sedikitnya kaum muslimin yang berjamaah salat subuh. Jadi itu salat subuh menjadi ukurannya, ya. Karena sulitnya di waktu subuh itu, maka ketika ada sebuah masyarakat yang mereka meramaikan masjid di waktu subuh, luar biasa, ya. Dan tentu saja di salat-salat 5 waktu yang lainnya. Itu yang ketiga, Ibu. Kemudian yang keempat, apa yang perlu kita perbanyak lagi selama bulan Rabiul Akhir ini? Kita perbanyak membaca doa-doa yang berkaitan dengan tolak bala, Bu, ya. Kan ini kan tadi Rabiul Akhir ini kan turun surat Al-Hasyr dan banyak terjadi peperangan-peperangan,
Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghindarkan balanya, menghindarkan wabaknya kepada kita, ya. Nah, kita minta, ya Allah, ya jauhkanlah kami dari bala, jauhkanlah kami dari wabah, ya, jauhkanlah kami dari musibah, dari bencana, dari malapetaka, ya Allah. Kita minta setiap hari, ya. Itu kita perbanyak, Ibu. Ya, kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala ya menjauhkan bala kepada kehidupan kita. Kemudian yang kelima, yang perlu kita tingkatkan selama bulan Rabiul Akhir ini adalah meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini maksudnya apa? Sebagaimana kata para ulama kita, misalnya saya kutip perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah, takwa itu adalah imtitsalu bi awamirillah wajtinabu binawahihi, yaitu melaksanakan setiap perintah-perintah Allah dan meninggalkan setiap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ini kadang-kadang ya gampang untuk melaksanakan perintah, tapi kadang-kadang sulit untuk meninggalkan larangan. Manusia itu kan ada 3 tipe, Bu, ya. Ada orang yang melaksanakan perintah tapi tidak mau meninggalkan larangan. Ada begitu, ya. Perintah dilaksanakan, larangan juga dilaksanakan. Ada tipe orang yang perintah tidak dilaksanakan, larangan juga tidak ditinggalkan. Jadi kalau tadi dia melakukan perintah tapi tidak menjauhi larangan, dia sholat, ya. Kalau orang sholat dia juga sholat, puasa dia juga puasa, ya. Zakat dia juga zakat. Tapi dia juga melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang lainnya. Kalau yang kedua, dia tidak melaksanakan kewajiban, sholat tidak, puasa tidak, ya. Mencela orang, iya, setiap hari. Terus dilakukan. Jadi kebaikan tidak dilakukan, keburukan juga tidak ditinggalkan. Itu ada tipe orang begitu. Yang ketiga, ada orang yang melaksanakan perintah dan dia juga menjauhi larangan. Nah, kita tinggal pilih, Bu, yang mana kita pilih. Kita mau yang pertama, mau yang kedua atau yang ketiga. Ya, karena hidup ini pilihan. Pilih maki yang mana kita mau. Nah, itu, Bu, ya. Jadi meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang terakhir yang perlu kita tingkatkan, kita laksanakan amal yang perlu kita tingkatkan di bulan Rabiul Awal ini, Rabiul Akhir ini adalah mari, Bu, kita memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Hasyr. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanir rahim, kan begitu. Dan seterusnya. Nah, di situ ada kalimat-kalimat Asmaul Husna, ya. Kita coba buka dalam surat Al-Hasyr, ayat-ayat terakhir itu berbicara tentang Asmaul Husna. Nah, di situ misalnya Allah mengatakan, ya, Ar-Rahman. Kita ingat, ya, bahwa Allah itu Ar-Rahman, Allah Maha Pemurah. Ar-Rahim, Allah itu Maha Pengasih. Al-Malik, Allah yang Maha merajai segala sesuatu. Al-Quddus, ya, Allah itu Raja, ya, yang suci dari ketercelaan. Al-Quddus, ya. Kemudian As-Salam, yang berikan keselamatan. Al-Mu'min, yang memberikan rasa aman. Al-Muhaimin, yang memelihara. Al-Aziz, yang Maha Agung. Al-Jabbar, yang Maha Perkasa. Al-Mutakabbir, yang Maha Tinggi. Al-Khaliq, yang Maha Menciptakan. Al-Bari, yang melaksanakan. Al-Musawwir, yang membentuk rupa. Ya, itu disebutkan di dalam surat Al-Hasyr itu. Nah, kalau bisa ya kita renungkan juga Asmaul Husna yang lain yang berjumlah 99 itu, ya, yang biasa kita dapatkan di Mushaf Al-Qur'an, ya. Biasa itu dibuka ada susunan Asmaul Husna begitu. Nah, coba kita renungkan itu, Bu, bahwa kita ini, Allah ini Maha
Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki. Kita mungkin dalam keadaan kesulitan, ya banyak-banyak mungkin berzikir dengan kalimat itu. Ya Allah Ar-Razzaq, 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 ya Allah yang Maha pemberi rezeki, ya begitu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dengan Asmaul Husna itu, ya. Kalau kita mungkin ini sering marah-marah, ya, hati kita tidak lembut, untuk melembutkan bisa kita baca misalnya Ar-Rahman, 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 Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Supaya apa? Supaya lembut hati kita. Ya. Itu. Supaya ada muncul rasa penyayang dalam diri kita. Nah, itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kita renungkan itu semua bahwa Allah memiliki segala-galanya, Allah yang memiliki sifat ini, sifat ini, sifat ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ya sebagian sifat-sifat itu yang baik itu kepada kita semua. Ya, kita renungkan itu, Bu, ya. Nah, jadi Ibu-ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 6 persoalan, 6 amalan-amalan yang bisa kita tingkatkan selama bulan Rabiul Akhir ini, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan sehingga Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa melaksanakan amal-amal tersebut ya atas kemudahan dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kira-kira yang bisa kami sampaikan, Ibu. Ya mungkin selain ada diskusi, Bu, ya. Baik. Inilah yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.